Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sodik. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menyampaikan materi ujian praktek sejarah Indonesia tentang stabilisasi penyeragaman. Marilah kita simak video berikut. Stabilisasi penyeragaman. Pada masa Orde Baru, dilakukanlah praktik depolisasi, yaitu penghilangan atau penghapusan kegiatan politik. Pada saat itu juga partai politik atau parpol dan organisasi masyarakat atau ormas pernah melalui penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila oleh pemerintah dengan alasan telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila ini adalah ide dari Presiden Soeharto terkait penyeragaman ideologis pada tanggal 19 Desember 1974. Lalu, pedoman dan penghayatan Pancasila. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancaksara dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu: yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. Yang kedua, mencintai sesama manusia, selalu ingat kepada orang lain atau tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. Yang kelima, suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Dan Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya, pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasihat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Rosyan Abdul Ghani. Sebagai badan pelaksanaannya dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP7) yang berkedudukan di Jakarta, yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Selanjutnya, penataran P4. 1. Tujuan penataran adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Selanjutnya, nomor 2. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi (pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritik mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja) ideologi, sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Siapa yang harus mengikuti penataran P4? Yaitu pegawai negeri (termasuk pegawai BUMN), baik sipil maupun militer, diharuskan mengikuti penataran P4. Bukan hanya itu, mulai dari pelajar sekolah menengah sampai perguruan tinggi juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Mengapa harus mengikuti penataran P4? Yang pertama, melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Nomor 2, hal ini ditunjukkan karena pemerintah Orde Baru, SARA, merupakan masalah yang sensitif di Indonesia, yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh sebab itu, penataran P4 dilakukan agar hal-hal yang berkaitan dengan SARA tidak lagi dipermasalahkan dan harus bersikap toleran, dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah SARA itu. Dan yang terakhir ada dampak penataran P4. Meskipun penataran P4 telah dilaksanakan, tetap saja ada konflik yang bermuatan SARA tidak dapat dihindari. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak terhadap P4, dan akhirnya fakta ini pun disampaikan kepada Presiden agar masalah P4 ditinjau kembali. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.